Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna Heipon, nomor induk mahasiswa 04428961, Prodi Sistem Informasi, UT UPBJJ Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan tugas 3 basis data. Pada tugas 3 basis data kali ini, kita diminta untuk mempraktekkan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk memulai praktek kali ini, kita akan menjalankan exam PP. Selanjutnya, untuk petunjuk nomor 2, kita diminta membuat rollback, di mana pernyataan rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Contohnya, kalau kita mau mengganti atau mengupdate data pada tabel pasien, seperti yang akan saya lakukan. Di sini saya akan mengganti data dari tabel pasien yang memiliki ID pasien 9006 bernama Joko Alwi menjadi Rosidin. Di sini kalau saya lihat di tabel saya, Joko Alwi ini akan saya ganti namanya menjadi Rosidin. Kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu membuat transaksi 3. Di sini karena saya sudah membuat perintahnya sehingga tinggal mengcopy paste perintahnya. Oke, lalu kita panggil transaksi 3 di SQL. Kita lihat di sini tetap tidak ada perubahan yang terjadi. Jadi kita perlu memodifikasi pada rollback dengan membuat transaksi 4 seperti kasus yang sebelumnya. Jadi kita akan merubah data ID pasien 9006, nama pasien Joko Alwi menjadi Rosidin. Kita buat lagi transaksi 4. Saya sudah membuat perintahnya sehingga tinggal kopas. Kita jalankan. Kemudian kita panggil lagi. Untuk transaksi 4. Oke. Di sini Rosidoni udah berhasil diganti, sehingga kalau kita lihat di tabel pasien yang tadinya ID pasien 9006 adalah Joko Alwi, sekarang sudah ganti jadi Rosidoni. Selanjutnya untuk petunjuk nomor 3 kita akan membuat checkpoint. Baik, kemudian di petunjuk nomor 3 kita diminta membuat checkpoint, di mana checkpoint digunakan untuk mengembalikan data ke posisi tempat checkpoint terakhir. Contohnya, kalau ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data, kita perlu melakukan checkpoint. Nah, di sini kita untuk membuat checkpoint akan membuat route dengan membuat transaksi baru pada database RSUD. Kita create transaksi 5, kemudian kita drop untuk menambah parameter, dan di sini saya sudah membuat perintahnya sehingga hanya perlu mengcopy paste. Nah, sebelum kita jalankan, kalau kita lihat di sini ada 3 data pasien yang akan dimasukkan. Data yang pertama ini adalah pasien Rini yang sebelumnya di transaksi 4 telah kita masukkan, namun tidak tersimpan di tabel pasien karena di situ kita melakukan rollback. Lalu di data
pada perintah ini ada pasien Faridah. Namun di sini kita tambahkan perintah rollback to save point 1, sehingga pasien Faridah ini nanti ketika perintahnya dijalankan dia tidak akan tersimpan di tabel pasien. Dan yang data ketiga di sini ada pasien Lukito Adi, dan juga kita lihat ada perintah commit, sehingga perintah ini saat kita jalankan hanya 2 data pasien yang tersimpan, sedangkan data pasien Faridah tidak masuk ke dalam tabel pasien. Kita coba. Oke, lalu kita panggil transaksi 5. Oke, sudah masuk di sini data baru atas nama pasien Lukito Adi, ID-nya 31114. Kemudian ada pasien baru namanya Rini, di mana di sini kita tidak temukan data pasien Faridah. Kalau kita lihat di data pasien di tabel pasien, nah ini sudah masuk Lukito Adi dan Rini, dan Faridah tidak kita temukan. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan petunjuk keempat, yaitu trigger. Kemudian kita akan mengerjakan petunjuk 4, yaitu trigger, di mana trigger ini merupakan perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after, di mana before dilakukan sebelum perintah insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete telah dilaksanakan. Nah, di sini untuk langkah pertama kita membuat trigger, kita akan membuka designer pada database RSUD. Kita lihat di sini kita akan menambahkan 2 tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat menurut petunjuk praktikum tugas 3 ini. Oke. Kita akan membuat yang pertama membuat tabel obat. Di sini saya sudah membuat, sehingga saya hanya perlu mengcopy paste. Nah, tabel obat sudah berhasil dibuat di database RSUD. Kemudian kita buat lagi untuk tabel transaksi obat. Nah, sudah bertambah juga untuk tabel transaksi obat. Kemudian kita lihat pada designer database RSUD. Kita akan menghubungkan relasi-relasi ini. Oke, kita atur dulu di sini transaksi obat. Kemudian untuk obat di sini, kalau berdasarkan petunjuk tugas 3, transaksi obat di bawahnya pasien dokter. Oke, kita buka dulu show hide listnya, semuanya sudah tercentang. Kemudian kita save page, lalu kita buat relasinya, di mana ID pasien dia kita relasikan dengan kita lihat lagi. Saya terbalik ya. Jadi transaksi obat di bawah pasien, untuk obat di bawah pasien dokter. Kita save page lagi, kemudian baru kita buat relasinya,
di mana ID pasien di pasien kita hubungkan dengan ID pasien di transaksi obat. Oke. Oh, ya, sebelumnya kenapa tidak bisa dihubungkan? Kita harus merubah indeks ID primary yang ada pada tabel yang baru kita buat. Di sini obat, kita buka. Kemudian untuk ID obat kita rubah menjadi indeks. Kemudian di transaksi obat juga sama. Kita rubah semua ID primary-nya menjadi indeks. Nah, setelah itu kita buka lagi designer untuk membuat relasi ID pasien dengan ID pasien. Oke. Kita refresh. Berhasil terhubung. Kemudian kita buat relasi lagi untuk ID obat dengan ID obat di transaksi obat. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di petunjuk, ID obat dengan ID obat, ID pasien dengan ID pasien. Selanjutnya, oke, kita akan membuat data atau kita mengisi datanya pada tabel obat. Di sini kita isi dulu, ini udah save page. Kita buka obat, kemudian insert. Kita masukkan kodenya A001 amikacin. A001 namanya amikacin. Amikacin, harganya 20.000, stoknya 10. Kemudian A002 dia amoxicillin, harga 15.000, stoknya ada 20. Ini tidak usah kita isi di sini. Namanya amoxicillin. Oh, tidak pakai amoxicillin. Harga 15.000, stoknya ada 20. Oke. Sudah bertambah, kita tambah lagi. Ya, kita lihat di sini kurang 1 data 03. Kemudian ini betadine, harganya kalau nggak salah 7.500 ya, 7.000, harganya 7.000, stoknya ada 5. Oke. Nah, kita lihat isi di tabel obat sudah ada amikacin, amoxicillin, dan betadine. Selanjutnya, seandainya ketika seseorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Ya, di sini kalau misalkan pakai 5 gitu jadinya 15 stoknya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat trigger dengan membuka database RSUD, trigger, lalu kita membuat create new trigger berdasarkan dari contoh kasus yang ada. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, sekarang kita buktikan. Oke, trigger dia ada di sini. Kita create new trigger. Oke, untuk trigger name-nya di sini kita pakai
tg_jual. Oke, kalau kita lihat di petunjuknya ini, lalu tabelnya kita isi transaksi obat, time-nya after dan insert. Di sini after dan insert. Lalu kita masukkan perintahnya. Di sini saya sudah membuat perintah untuk update stok obatnya. Oke, kita cocokkan dulu dengan petunjuknya. Oke, di sini update jumlah set stok. Kurang jelas mungkin. Update obat set stok sama dengan stok dikurangi new dot jumlah, di mana ID obat sama dengan new dot ID obat. Oke. Kemudian kita jalankan. Berhasil kita buat. Kemudian kita coba menjalankan trigger yang sudah kita buat. Nah, disinilah kita akan mengupdate stok obat. Kalau kita lihat tadi ya, stok obatnya untuk amoxicillin ini masih 20. Nah, setelah kita lihat stok obat, dari stok yang ada nanti kita akan mengurangi beberapa dari jumlah stok obat ini dengan perintah yang akan kita lakukan di SQL halaman my_php admin. Oke, di sini kalau kita lihat petunjuknya, ada dua cara sebenarnya. Kita bisa menggunakan SQL atau kita juga bisa menggunakan melalui insert ya pada halaman my_php admin, dimana kita lihat obat lalu kita insert. Oke, di sini misalkan ID pasien kita buat aja 1243 Suparno, lalu obatnya ini amoxicillin, untuk jumlahnya 5. Kalau kita lihat petunjuknya, nomor duluan Suparno, kemudian 5 dan harganya diisi 0. Selalu kita cek di stok obat. Nah, di sini stok untuk obat amoxicillin sudah berkurang 5 karena tadi udah dipakai transaksi oleh pasien Suparno. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan pada bagian kedua. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian replikasi, di mana kita akan petunjuk yang pertama kita akan mengkonfigurasi pada komputer 1 Windows, dan kita akan membuka replikasi dengan kita akan membuka replication lalu mengkonfigurasinya untuk digunakan sebagai basis data. Oke, kita buka RSUD, kemudian
kita buka home, replication. Kemudian di sini yang kita buka adalah master. Master. Kita buka pada master replication. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian pilih basis data yang akan direplikasi. Lalu ini dipilih ignore. Kita buka ignore lalu RSUD. Nah, ini data inilah yang akan kita kopas, tapi sebelum itu jangan kita langsung jangan langsung kita klik go nya. Lalu petunjuk selanjutnya. Nah, terdapat 4 baris perintah yang harus di copy paste pada sebuah file bernama my.ini. Namun perlu kita perhatikan setelah melakukan copy, jangan menekan terlebih dahulu tombol go, seperti yang saya katakan sebelumnya. Lalu kita buka XMPP yang ada di Windows ini. Di sini config, lalu kita buka my.ini. Lalu pada kontrol XMPP klik kanan config. Dikopas di bawahnya log error. Kita scroll sampai ini di bawahnya ini tadi yang sudah kita kopas. Seperti ini. Setelah berhasil dipaste ke file my.ini, klik save. Kita save. Kemudian buka kembali kontrol XMPP dan lakukan restart service dengan kita close. Kita buka XMPP, lalu kita restart, stop, lalu kita start lagi. Setelah berhasil di restart service, kemudian lanjutkan kembali ke konfigurasi pada halaman replika untuk kita jalankan. Baru kita go. Nah, setelah itu, setelah konfigurasi replikasi pada master, selanjutnya replikasi masternya pada menu replikasi seperti gambar berikut. Kita show master status. Kalau kita cocokkan di sini udah, semoga sesuai. Katanya di petunjuknya kalau berhasil maka akan tampil show master status. Dan ada variabel dan value yang nantinya akan dipakai saat konfigurasi pada komputer 2 atau komputer Ubuntu. Kita catat. Apakah bisa dikopas aja ya? Kita kopas di sini. Setelah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis 12 komputer, klik user account lalu add user account. Nah, di sini kita disuruh menambahkan username, hostname, password, kemudian centang replication client dan replication self. Nah, ini tadi sebelumnya saya sudah membuat saya sudah menginstal Ubuntu pada VirtualBox sehingga saya sudah memiliki IP address-nya dari komputer Ubuntu. Di sini kita isi username-nya. Di sini saya tadi pakai username Irina.
Di sini 192, 168, 56, 102. Kemudian untuk passwordnya saya masukkan sesuai password saya yang tadi sudah saya buat aja, supaya lebih mudah diingat. Kemudian di sini apa aja yang minta? Oke. Replication client sama replication safe kita centang. Kemudian require non DSSL juga kita centang. Kemudian kita klik go. Kita lihat di user account apakah sudah ada di sini. Saya pakai Irina. Kemudian kita lihat yang selanjutnya akan melakukan ekspor basis data RSUD yang saya buat dan disimpan ke dalam flash disk, di mana data yang ada di flash disk itu akan kita buka di komputer Ubuntu. Nah, langkah-langkahnya untuk mengekspor, kita klik ekspor. Lalu kita klik RSUD dulu, kemudian ekspor. Kita lihat petunjuknya. Oke. Lalu kita diminta quick display, sudah, untuk dicentang. Kemudian tekan oke. Kita langsung ekspor. Semoga berhasil. Setelah kita berhasil ekspor, kemudian kita melakukan konfigurasi untuk komputer 2 atau di Ubuntu. Nah, karena saya sudah menginstal Ubuntu, jadi kita tinggal menjalankannya, dan saya sudah mendownload XMPP di komputer Ubuntu ini. Baik, tadi saya ada sedikit kendala dalam mengcopy paste file SQL yang ada di flash disk, sehingga saya perlu mematikan webcam atau recorder ini dulu baru mengkopasnya, sehingga di sini saya sudah mengkopas file SQL di dokumen atau folder yang ada di komputer Ubuntu. Oke, di sini saya keluarkan dulu. Saya skip ya untuk petunjuk yang melakukan running XMPP karena saya sudah menjalankannya. Jadi langsung saja kita buka server my php admin pada browser yang ada di Ubuntu ini. Nah, kita sudah berhasil masuk ke PHP my admin yang ada di Ubuntu. Kemudian kita akan membuat data basis atau basis data yang baru RSUD dengan menu. Oke, saya langsung membuat database dari create database. Di sini saya buat RSUD. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita create. Saya akan membesarkan ya. Tidak jadi. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini RSUD sudah ada, cuma dia belum punya tables apapun. Jadi kita akan mengimport dengan klik menu import. Kemudian kita browse datanya dari documents, kemudian open, lalu kita klik tombol go atau import. Oke, ini udah berhasil kita import.
Kalau kita lihat sudah ada tabelnya. Kemudian kita akan atur pada replikasi. Kita buka replication, kemudian replication kita buat, kemudian kita cocokkan dengan yang kita buat di komputer 1 tadi. Hostnya 192.168.56.102 portnya ini. Kemudian kita tidak boleh mengklik go terlebih dahulu, namun dalam posisi tersebut dilakukan copy server ID dan buka kembali kontrol XMPP untuk melakukan modifikasi file myCNV pada komputer XMPP. Sebelum kita mengeklik go tadi, kita buka XMPP yang ada di Ubuntu, kemudian kita klik MySQL database, lalu configure sesuai petunjuknya. Kita diminta open configure file, kita klik yes. Untuk membuka file myconfigure seperti gambar ini, lalu kita cari, jika ada tanda di awal maka hilangkan tanda tersebut. Sudah kita hilang. Selanjutnya buka server ID yang sebelumnya ditampilkan pada gambar 63. Oke, kita buka lagi servernya. Ini kita copy, oke, kita tambahkan di sini, kita tambahkan server ID-nya, ditambah replicate di bawahnya ya, ini kayaknya kita tambah di sini perintahnya replicate do db sama dengan rsud. Oke, sehingga datanya seperti ini. Oke, kita tambah pagar lagi satu. Nah, biasanya disimpan, ketika disimpan terjadi error. Oke, nanti ketika di save biasanya terjadi error. Oke, kita klik save lagi. Karena hak akses file bersifat read only, oleh karena itu hak akses file harus diubah terlebih dahulu menjadi read write. Untuk mengubahnya, buka terminal, kemudian masuk ke folder. Oke, kita buka ke terminal ini. Nah, kemudian masuk ke folder lam dengan perintah cd/op/lam etc. Oke, terus kemudian kita mengubah hak aksesnya dengan perintah sudo chmod a+rwx my.cnf. Kita cek sudo, ini bukan chmod tapi chmod a+rwx my.cnf. Lalu kita masukkan passwordnya Irina 321. Kemudian kita balik, di sini cd etc. Kita ketik ls, sehingga ada, kita lihat hak aksesnya sudah sama. Kemudian setelah berhasil mengubah hak akses file, sebenarnya tadi udah berubah tapi nggak perlu sih, saya cuma ngecek ls aja. Kemudian kembali ke kontrol XMPP, kita buka lagi XMPP nya, lalu
Tadi database yang udah kita buka ini kita save, dan kita restart. Oke. Di sini kita stop dulu. Oh, ini udah ada tombol restart, jadi kita tinggal restart. Kita lihat di sini kita sudah berhasil merestart. Kemudian setelah berhasil di restart, baru kita klik go tadi di server PHP MyAdmin. Nah, ini baru kita klik go. Semoga berhasil. Oke. Configuration. Nah, oh ternyata sama. Selanjutnya setelah ditekan go, ada peringatan connection server disable. Nah, maka selanjutnya kita harus melakukan enable pada file config.default pada folder libraries. Namun sebelum melakukan edit file tersebut, kita perlu mengatur hak akses lagi pada file config.default dengan cara membuka terminal lagi terlebih dahulu. Kita buka lagi terminal. Oke, kita kita buka terminal lagi. Kita buka cd/op/lmpp/php myadmin/libraries php myadmin. Oke, setelah kita masuk dapatkan hak akses kita, kemudian hak akses menjadi read to write dengan cara change. Oke, kita ngikutin gambar ini aja. Kita ls alright, kita pakai sudo chmod a plus rwsx config.default.php. Kita lihat lagi, sudo chmod a plus rwsx config default php. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita udah masuk. Lalu setelah hak akses ini berhasil diatur, selanjutnya kita diminta buka folder pada other location. Oke, kita buka di folder. Kemudian buka folder di mana nih? Oh, other location. Komputer, kita buka. Oh, apakah ada di sini? lmpp, kemudian php myadmin. Kita cari libraries dan config default. Maaf, saya udah ngantuk banget. Config default.php. Oke, ketemu ini. Kemudian lakukan modifikasi pada file config default dengan mengubah yang salah menjadi true. Oke, di sini kita rubah, kita buka dulu. Nah, kita cari. Nah, di sini saya sudah menemukan di baris 867 sama ya. SCFG allow arbitrary server, di sini false, maka kita ganti dengan true. Kita save, kita restart lagi. Ternyata kita diminta restart lagi. Di sini untuk MySQL database kita, maaf bentar, jika dua-duanya di restart ya. Kemudian Apache web servernya juga di restart. Oke, karena kalau tidak dilakukan restart service,
maka perubahan yang dilakukan pada file config.default.php tadi tidak akan tersimpan atau tidak terjadi ya. Akhirnya kita sampai pada langkah yang terakhir, yaitu melakukan master pada slave. Namun sebelum mengubah master, kita perlu mengecek kembali status master pada komputer 1 dengan cara lihat halaman PHP MyAdmin menu replication. Oke, kita buka My PHP di komputer Windows, di komputer 1. Kita buka menu replication. Nah, kemudian show master status. Oke, primary status kita buka. Nah, ini sudah kita buka. Lalu apa yang diminta? Catatlah status master tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer 2 Ubuntu. Oke, ini kita catat lagi. Saya akan melakukan ini aja, nge-save di notes supaya gampang. Oke, di sini adalah variabel, kemudian di sini value-nya. Yang lebih gampang kasih garis ini aja. Kemudian di sini perintahnya setelah dicatat buka kembali terminal pada komputer 2. Oke, kita buka lagi komputer Ubuntu. Kita masuk ke terminal. Mana terminal ini? Oke. Kita masuk ke folder bin. Oke. Dengan perintah cd pt bin. Oke, kita udah masuk ke bin. Kemudian kita ganti hak akses ya, ini kayaknya sudo ./mysql -u root, sudo ./mysql -u root. Maka kita akan masuk ke MariaDB sama seperti gambar ini ya. Nah, setelah berhasil, kita show statusnya dulu, show status slave. Oh sorry, saya perintahnya salah. Oke, error, kita ketik lagi show status slave. Error. Oh ternyata benar, hasilnya error dalam keadaan tidak aktif. Maka konfigurasi dapat terus dilanjutkan atau konfigurasi dapat dilakukan jika slave dalam keadaan tidak aktif. Oh begitu ya. Namun jika slave dalam keadaan aktif, maka harus dinonaktifkan dulu. Tapi karena ini sudah nonaktif, kita lanjut. Kita melakukan perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah yang ada ini. Kayaknya saya kopas aja untuk tidak bisa, maaf, supaya lebih efisien tadi maksudnya. Kita ketik change master to, kemudian master host sama dengan di sini IP yang diminta adalah isi dengan alamat IP address komputer 1. Ya, tadi saya sudah nyatet. Untuk IP-nya komputer itu di sini IP komputer Windows-nya ini 56.1. Oke. Itu 192.168.56.1. Kemudian koma master. Oh, saya ada salah. Nah, error ini saya buat lagi supaya, karena ini ada yang salah. Change to
ini perlu ditambah underscores, kemudian master host, setelah itu master user, sama dengan tadi saya pakai Irina, master underscores password, sama dengan saya pakai password saya sendiri Irina321, master underscores log underscores file, sama dengan ini adalah MySQL ya, kita sesuaikan dengan yang di tabel MySQL strip bin dot 000014 bener ya, 0014 master underscores log underscores post, sama dengan kita sesuaikan seperti tabel 2926. Oh, tidak pakai tanda petik ya, 2926 benar. Kemudian kita enter. Oke, mantap sekali. Query oke, 0 rows affected. Oke, kemudian jika sudah diketikkan perintah ini, selanjutnya adalah memulai slave dengan cara start slave seperti pada gambar berikut ini. Oke, kita start slave-nya, kemudian kita enter. Oke, query oke. Setelah slave berhasil dijalankan, maka selanjutnya cek status slave pada komputer 2 Ubuntu dengan melakukan pengecekan kembali pada browser Mozilla. Kita buka lagi di browser Mozilla. Kita masuk ke replikasi ya. Kita masuk ke replikasi lagi, lalu kita lihat status slave. Nah, slave IO running ini masih no. Seharusnya dia itu yes. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian replikasi, tapi karena di sini error, jadi ini sudah pasti nggak bisa untuk dilakukan pengujian, tapi kita buka aja. Di sini kita melakukan perubahan basis data di komputer Windows dengan membuka tabel obat. Nah, kemudian kita insert, edit atau delete. Oh, sorry. Kita buka di obat, kemudian masih loading. Coba kita tambahkan obat. Di sini saya buat A4, saya beri paracetamol. Harganya 9.000, ada 10. Kita tambahkan. Nah, kalau kita lihat di tabel obat, dia tuh udah nambah, ada paracetamol. Sedangkan di Ubuntu, karena dia ini sebenarnya udah no, sehingga kalau kita lihat pun di database obat, di database RSUD pada tabel obat, nah di sini tidak bertambah karena tadi statusnya adalah no, status slave-nya, sehingga kalau berhasil dia tuh juga akan nambah gitu. Oke. Baik, demikian hasil praktek tugas 3 basis data. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata.